Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin, para jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Salam, kita banggakan, yang kita cintai di perumahan Pondok Melati Indah ini. Semoga kita semua yang hadir dan mengikuti ta'lim ini senantiasa mendapatkan curahan rahmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya beriring dengan turunnya hujan yang sampai saat ini masih diguyur hujan ini, memberikan rahmah, diberikan kasih sayang Allah Ta'ala. Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'a. Semoga jadi turunnya hujan ini sesuatu yang merahmati kehidupan kita dan kehidupan lingkungan sekitar kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, dan insyaallah kita akan melanjut ta'lim tahsin maupun tadabbur dan tafsir ayat-ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 81, dan kita akan lanjut nanti bacaannya sampai ke 83. Jadi 81, 82 dan 83. Insyaallah sudah dibaca dan ditemukan semua surah Ali Imran ayat 81 hingga 83. Saya awali bacaannya dan nanti kita akan tirukan, dan yang ketiga dipraktekkan. Terakhir nanti kita akan lengkapi dengan pembelajaran teori-teori dari ilmu tajwid, kaidah-kaidah ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Sadaqallahul azim. Saatnya kita sekarang kembali kepada kaidah dan teori-teori ilmu tajwid
Masih dalam bab makharijil huruf. Saya langsung saja nih supaya waktunya lebih efektif. Kemarin kita sudah ikuti ada berapa jumlahnya? 6 ya. Hamzah, ha, ha, ain, ain, ghain, kha. Iya, sudah hebat-hebat semua ini, udah ingat lah. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kemudian kita juga sudah pelajari kemarin apa? Jaufi. Ya, bukan jaufi lah ya. Jaufi. Jaufi. Jaufun, jaufi. Jaufi. Jaufi berarti huruf yang berada pada rongga mulut. Rongga mulut itu antara tenggorokan sampai awal mulut. Jadi posisinya nanti kalau digambarkan boleh ditunjuk dari pas atasnya tenggorokan sampai kepada awal mulut kita. Kerongkongan kalau dalam bahasa kita. Itu namanya boleh sebut juga dengan rongga mulut. Apa hurufnya? Ingat kita? Alif, wawu, dan ya. Yang. Alif, wawu, ya. Yang apa? Yang dipanjangkan. Atau di sini boleh dikatakan alif, wawu, ya. Yang dipanjangkan atau mat istilahnya. Boleh. Untuk memudahkan yang dipanjangkan. Ini penting nih yang dipanjangkan. Karena kalau tidak dipanjangkan, tidak dia. Nanti, di sini ya. Alif, wawu, ya yang dipanjangkan. Atau dibaca mat. Mesti keluarnya dari apa namanya rongga mulut. U, I, ba, bi, bu. Jadi yang dibaca tuh yang panjangnya ini. Tapi pasti munculnya adalah alif, wawu, dan ya. Yang disebut dengan huruf mad. Ro, ri, ru, ja, ji, ju. Jadi panjangnya pada huruf yang kemudian diakhiri oleh huruf mat inilah yang disebut dengan huruf jaufi. Kalau kita tidak bisa mengeluarkan dari rongga mulut atau rongga mulutnya bermasalah, mesti kita juga agak sulit mengeluarkannya. Jadi alif, wawu, dan ya yang dipanjangkan lah biarin. Nah, itulah atau namanya mat. Nggak usah ya, yang dipanjangkan ya artinya mat. Itulah namanya huruf jaufi. Kemarin kita sudah mengikuti itu. Nah, sekarang jamaah sekalian yang ketiga, supaya agak, jadi masuknya dari halqi, kemudian jaufi, saya langsung keluar dulu ke hidung. Namanya khayshumi. Khayshumi, khayshum, khayshumi. Khayshum, khayshumi. Itu rongga hidung namanya. Ini perlu diartiin nggak sih? Nanti ini tenggorokan. Tenggorokan. Ini rongga mulut. Ini rongga hidung. Ini penting Bapak Ibu mengikuti apa namanya makharijul huruf ini. Maka kalau sampai kemudian berbeda, bisa berubah makna. Ain dengan alif yang dipanjangin beda.
Misalnya Al-alamin, Rabbil alamin, alamin. Itu ainnya masuk di dalam tenggorokan. Tapi kalau kita hanya baca di rongga mulut menjadi alif. Rabbil alamin. Berubah maknanya. Kalau alamin, kerasa di sini. Alamin. Begitu seterusnya. Khayshumi itu adalah semua berkait dengan huruf nun dan mim. Ini banyak kita belajar satu sini aja, yaitu sebenarnya ini kalau mau didetailkan ada, cuma ini yang dasar-dasarnya saja. Kapan-kapan nanti kalau sudah naik kelas kita detailkan. Ini saya yang dasarnya dulu. Ini kelas, inilah SMP lah, SMP. Ada SMA. Nah, ini penting jamaah sekalian supaya ini tahu batasannya. Apa yang pertama adalah nun mim yang ditasydid. Nah, inna fi khalqis inna. Nah, nun yang ditasydid mesti keluarnya dari hidung. Kalau hidung kita pilek atau hidung yang bermasalah, pasti nggak bisa. Hidungnya kita tutup, nggak akan bunyi. Tapi kalau hidungnya dibuka, bunyi inna. Kalau tutup, inna. Nggak akan ada. Itu namanya khoy. Dan apa? Mim yang ditasydid. Mim ma razaqnahum. Mimma. Coba kalau kita tutup, mim. Nah, hilang. Itu namanya khayshumi. Rongga hidung. Yang kedua apa? Yaitu bacaan nun atau nun, ini berkaitannya nun atau mim yang tasdid. Ini bacaan nun dalam idgham bi gunnah. Bi gunnah. Semuanya nun yang bertemu dengan salah satu huruf idgham, bukan, belum sampai ikhfa. Dalam huruf idgham bi gunnah yang jumlahnya ada 4, ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu. Misalnya man yaqulu wa man yattaqillaha. Tulisannya kan begini. Wa man yattaqillaha. Ini nanti saya bisa lagi. Ini nun, wa man yattaqillaha. Nun yang ketemu salah satu huruf idgham bi gunnah, kita ingat, idgham bi gunnah itu hurufnya 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Mesti nanti akhirnya menjadi bacaan khayshumi, bacaan dalam rongga hidung. Nunnya hilang, masuk kepada ya. Wa man yattaqillaha. Nunnya mana? Di hidung. Wa man nggak boleh wa man yattaqillaha. Nggak boleh nunnya idhar. Dijelaskan nunnya nggak boleh. Ini nih. Mesti bacaannya gimana? Wa man yattaqillaha. Nah, nun yang bertemu dengan huruf idgham bi gunnah ini juga masuk kategori khayshumi. Contoh lagi misalnya kalau ketemu apa namanya wawu misalnya. Min wara'i hijab. Min wara'i hijab. Ingat, kita harus kemarin sudah lewat soalnya idgham bi gunnah harus diingat. Satu teori dipelajari, teori yang belakangan hilang ya. ya harus dipelajari lagi. Lalu yang ketiga itu
nun dalam, nah ini baru masuk ikhfa. Ini bacaannya panjang, banyak. Tahu huruf ikhfa berapa jumlahnya? 15. Wa akhfiyanna 'inda bakil ahrufi jumlatuha khamsatu ashrin fa'rifi. Kalau kita ingat, sif dha sana kam jada syakhsun qad sama tum tayyiban zid fi tuqanda zalima. Itu 5 paling banyak dalam jumlah huruf nun bertemu dengan huruf hijaiyah, paling banyak. Contoh misalnya nun ketemu dengan huruf ikhfa, katakan kita ambil ketemu huruf ikhfa misalnya jim. Wa man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Man jaa, mesti ketemu huruf jim, nun bertemu jim. Jim masuk salah satu huruf ikhfa. Dia pasti bacaannya melibatkan hidung. Itu disebut dengan khayshumi. Coba sekarang kalau kita nggak percaya mana melibatkan hidung, cek saja. Kalau kemudian hidung kita tutup, bunyi, awalnya kan kita buka nih, man jaa, dan ditahannya bacaan ikhfa, kita tutup hidungnya, nggak akan ketemu. Nah, di mana ada huruf nun yang dalam bacaan ikhfa, semuanya masuk kategori khayshumi. Masuk kategori khayshumi. Lalu kemudian ada yang keempat, nanti ada 5 ini, nun dalam bacaan atau dalam iqlab. Iqlab ada hurufnya berapa? Al-qalbu 'indal ba'i, hurufnya hanya ada 1, yaitu ba. Nun yang ketemu ba dibaca iqlab. Ya Pak Jantono ya, masih ingat ya? Ini bacaan di Umi pasti banyak nih. Contoh, mim ba'di ma ja'a, mim ba'di, nunnya menjadi mim. Lalu pasti masuk dalam hidung kita. Nun bertemu dengan ba. Saya tuliskan di sini. Min ba'di. Ini nun, ini ba. Nun ketemu ba, bacaannya iqlab. Dan nun ini yang ketemu ba mesti makharijul hurufnya, keluarnya huruf di rongga hidung. Kita contohkan lagi aja misalnya. Mim ba'di, ditutup mim, tidak akan ada. Semuanya yang masuk kategori khayshumi itu pasti memfungsikan hidung. Kalau hidungnya lagi bermasalah, pilek berat, atau mohon maaf, apa sih, sumbing apa namanya, nah, itu juga nggak akan bisa baca. Maka memang orang sumbing itu tidak dianjurkan menjadi imam karena bermasalah maksudnya. Kalau ada orang sumbing baca itu nggak akan, karena apa di dalam apa namanya hidungnya bermasalah. Ya, yang terakhir yang kelima itu nanti ada mim yang bertemu dengan ba. Ini nun ketemu ba. Kalau ini mim bertemu dengan ba yang disebut dalam ikhfa syafawi. Ikhfa mim dalam ikhfa syafawi. Ikhfa dalam ikhfa syafawi. Kalau ini namanya ikhfa hakiki, sengaja saya nggak lengkap-lengkapi takut pada hilang ininya. Ini ikhfa syafawi. Ikhfa dibagi 2 memang. Ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Ikhfa, cuma ikhfa hakiki biasanya disebut dengan ikhfa begitu saja. Ikhfa syafawi. Contohnya apa? Apa contohnya? Wahum
bil akhirati la yu'minun. Wa hum bil akhirati, dan mereka-mereka orang kafir bil akhirati, dengan akhirat, la yu'minun, tidak beriman. Ya, taunya dia kehidupan dunia saja. Wahum, ini apa? Huruf apa? Mim. Ketemu dengan apa? Ba. Mim bertemu dengan ba, itu bacaannya disebut dengan ikhfa syafawi. Maka pasti mim ini akan menjadi keluar hurufnya di hidung. Wahum dirasakan bisa. Wahum bil akhirati. Kalau kita tutup hidung kita maka tidak akan ketemu. 5 ini jamaah sekalian yang paling mendasar, yang insya Allah sudah cukup lengkap ini, disebut dengan makharijul huruf yang berada di rongga hidung, yang dalam bahasa Arab disebut dengan khayshumi. Nanti ada yang keempat dan 5. Kapan? Lanjutkan episode berikutnya. Insyaallah sampai di sini khayshumi ini saja bisa difahami jamaah sekalian. Ini pokoknya semuanya berkait sama huruf nun dan mim. Nun mim yang ditasdid, nun dalam bacaan idgham bi gunnah, nun dalam bacaan ikhfa, nun dalam bacaan iklab. Kok iklab ini gimana? Iklab. Kemudian nun mim dalam bacaan ikhfa syafawi. Semua ini makharijul hurufnya disebut dengan khayshumi. Khayshumi berarti rongga hidung. Saya kira ini jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan dalam teori ilmu tajwid pagi hari ini. Semoga ada manfaat dan insya Allah semuanya dipahami dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyakan tidak boleh sekarang, tapi insya Allah kesempatan yang lain. Waktunya habis, bukan apa-apa. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan lana ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.